Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin dari Allah kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semua mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Pada pertemuan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang efek rumah kaca. Materi ini tentunya berhubungan dengan materi yang sebelumnya pernah Bapak sampaikan, yaitu mengenai pemanasan global. Mudah-mudahan kalian sudah memahami ya mengenai materi yang sebelumnya itu, sehingga untuk memahami materi ini menjadi lebih mudah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan diri kalian, tempatkan di posisi yang ternyaman. Mari kita mulai pembelajarannya. Baik, kita mulai ya. Apa yang pertama kali terpikirkan olehmu saat mendengar istilah efek rumah kaca? Coba dipikirkan, dibayangkan yang pertama kali melintas di benak atau di pikiran kalian apa? Apakah sebuah rumah dengan dinding-dinding yang terbuat dari kaca? Itu salah. Atau gedung-gedung atau sebuah gedung yang dindingnya juga terbuat dari banyak sekali kaca? Nah, itu pun juga salah. Lalu apa ya? Nah, definisi efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer bumi seperti dapat menahan panas matahari sehingga matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi menjadi dingin. Sehingga secara alami dengan adanya panas matahari yang tidak bisa keluar dari atmosfer bumi ini, suhu di permukaan bumi menjadi hangat. Efek rumah kaca membuat kehidupan di bumi menjadi lebih nyaman. Bayangkan kalau misalkan bumi kita suhunya rendah atau terus-terusan dalam kondisi dingin, pasti kan tidak nyaman juga ya. Nah, konsep seperti ini dipakai oleh para petani. Jadi rumah kaca dipakai sebagai tempat bercocok tanam, mau itu sayuran, buah-buahan, atau tanaman lain. Biasanya rumah kaca digunakan oleh petani-petani di negara yang memiliki 4 musim. Kalau Indonesia tidak ya, karena kita hanya punya 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Suhu di dalam rumah kaca akan terasa hangat walaupun saat musim dingin. Rumah kaca bekerja dengan menangkap cahaya matahari dan panas dari sinar matahari tersebut terperangkap di dalam bangunan sehingga udara menjadi tetap hangat. Jadi, pada siang hari suhu di dalam rumah kaca menjadi semakin hangat dan pada malam hari suhunya juga tetap hangat. Lantas, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Baik, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Gambar ini menunjukkan bahwa matahari sedang memancarkan sinarnya ke planet bumi. Dan coba kalian lihat, ada semacam lapisan yang melindungi bumi. Ketika cahaya matahari masuk ke planet bumi, sebagian panas dari matahari dipantulkan. Sebagian lagi terperangkap di atmosfer karena ada lapisan yang berada di luar planet bumi itu ya. Lapisan ini merupakan gas CO2 atau karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang merangkap panas. Jadi
dengan adanya lapisan ini, sinar matahari yang membawa panas dari matahari ada yang dipantulkan lagi keluar planet bumi, ada juga yang dipantulkan ke dalam planet bumi itu sendiri, sehingga suhu bumi menjadi semakin meningkat. Lalu dampak apa yang dirasakan dengan adanya efek rumah kaca? Jika efek rumah kaca menjadi tak terkendali, malah akan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan di planet bumi. Suhu bumi semakin lama menjadi semakin meningkat. Jika itu semua terus terjadi, maka akan berdampak terjadinya pemanasan global. Ini materi pemanasan global sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, ya. Silakan dibuka lagi. Intinya, efek rumah kaca yang tidak terkendali akan membuat planet bumi semakin lama semakin panas. Dari tahun ke tahun itu menjadi semakin panas. Kemudian, bagaimana cara kita mengatasi efek rumah kaca? Jika efek rumah kaca menjadi semakin tak terkendali, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil digunakan untuk kendaraan bermotor, sumber energi pembangkit listrik, dan lain-lain. Selanjutnya, mengurangi limbah dan banyak mendaur ulang, atau istilahnya recycle, pernah disampaikan di materi yang sebelumnya. Artinya barang-barang yang sekiranya masih bisa digunakan, masih bisa dimanfaatkan, jangan dibuang, tapi didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali. Selanjutnya, melakukan penghijauan dengan cara banyak menanam pohon. Ya, lahan-lahan yang kosong atau lahan-lahan yang sudah gundul akibat dari kebakaran hutan atau penebangan hutan secara liar dan lain sebagainya, itu kita pulihkan kembali dengan cara banyak menanam pohon. Dan selanjutnya, menanamkan kebiasaan hemat energi. Ya, seperti tidak terlalu sering menonton televisi, menggunakan lampu yang hemat energi, dan lain-lain, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Dan untuk kegiatan diskusi dan sesi tanya jawab kita lakukan di WA grup kelas, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.